Hai semuanya. Kamu pernah nggak duduk sendiri di malam hari, ngeliatin saldo rekening, dan entah kenapa merasa deg-degan sendiri? Kayak, kok cepet banget ya habisnya? Padahal kayaknya nggak belanja yang aneh-aneh juga, nggak traveling ke luar negeri, nggak beli barang branded, tapi tetap aja, dompet rasanya bocor nggak tahu dari mana. Krisis finansial itu, anehnya, sering banget nggak datang dari sesuatu yang besar. Bukan dari beli mobil sport, bukan karena investasi gagal miliaran, bukan karena kamu tiba-tiba bangkrut, tapi dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele, yang kita pikir, cuman segini doang. Tapi pelan-pelan, kayak tetesan air di batu dia ngikis, terus bocor, terus habis. Kita nggak sadar kalau krisis itu bukan cuma tentang uang, tapi tentang kebiasaan, tentang cara pikir, tentang hal-hal kecil yang nggak pernah kita evaluasi karena rasanya terlalu remeh buat dipikirin. Kita mulai dari satu contoh kecil yang mungkin relate banget sama kamu, jajan online. Pernah nggak kamu buka e-commerce tengah malam, scroll-scroll tanpa niat beli apa-apa, tapi ujung-ujungnya check out sesuatu? Padahal sebelumnya kamu nggak butuh barang itu, nggak nyari juga. Tapi karena lihat diskon, karena ada kata-kata flash sale tinggal 10 menit lagi, atau karena iseng, akhirnya dibeli juga. Mungkin cuma 20.000 atau 35.000. Ya elah, murah ini mah. Tapi coba bayangin, kalau seminggu kamu 2 kali check out iseng, dalam sebulan kamu udah ngeluarin 280.000. Kalau setahun, 3,3 juta. Dan itu belum termasuk ongkir, belum termasuk upsell lain yang nyangkut di keranjang. Sekarang bayangin kalau kamu ngelakuin itu selama 5 tahun tanpa sadar. Bukan cuma uangmu yang hilang, tapi potensi tabungan, investasi, dan kesempatan lain juga ikut lenyap. Dan itu baru dari satu kebiasaan kecil. Krisis finansial juga sering muncul dari cara kita berpikir bahwa pengeluaran kecil nggak masalah, yang penting jangan boros. Padahal justru dari situlah jebakan dimulai. Kita terlalu fokus ngehindarin keputusan besar, tapi nggak pernah sadar kalau keputusan kecil-kecil itu numpuk jadi lubang. Misalnya kamu sering banget pesen kopi susu kekinian, bukan karena kamu butuh kafein, tapi karena itu udah jadi kebiasaan. Teman-teman kamu juga beli, juga rasanya lebih enak daripada bikin sendiri. Dan gak kerasa karena harganya cuma 25.000. Tapi sekali lagi, kalau itu kamu lakuin tiap hari kerja, dalam sebulan itu udah 500.000. Kalau setahun, 6 juta. Kamu bisa bayar premi asuransi jiwa dengan uang segitu. Kamu bisa buka reksadana. Kamu bisa mulai bisnis kecil, tapi enggak. Karena semuanya hilang dalam bentuk es kopi susu yang udah kamu buang plastiknya sore itu juga. Yang lebih serem lagi, krisis finansial bukan cuma datang dari pengeluaran, tapi juga dari kekosongan keputusan. Dari hal-hal yang gak kamu pikirin karena rasanya bukan prioritas sekarang. Contohnya, gak punya dana darurat, karena mikir, nanti juga bisa nabung kalau udah gaji naik. Tapi masalahnya, hidup gak nunggu kamu siap. Tiba-tiba laptop rusak, kucing sakit, diri sendiri harus rawat inap, atau lebih gawat, tiba-tiba di PHK. Dan saat itu datang, kamu gak cuma panik karena kehilangan pemasukan, tapi juga karena kamu sadar kamu gak punya cadangan, gak punya perlindungan, gak punya apapun yang bisa dijadikan penyangga sementara. Akhirnya kamu minjem, mungkin awalnya ke temen, lalu ke pinjol, lalu gali lubang tutup lubang, dan tiba-tiba kamu ada di titik yang kamu takutin sejak lama, krisis. Dan semua itu dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kamu anggap nanti juga bisa. Gaya hidup juga kadang jadi jebakan yang halus banget. Kita sering merasa harus mengikuti standar tertentu karena lingkungan kita seperti itu. Teman-teman nongkrong di coffee shop tertentu. Outfit harus selalu update. Harus staycation sekali-sekali biar nggak dibilang nggak menikmati hidup. Dan semua itu sebenarnya nggak ada yang salah. Nikmatin hidup itu perlu. Tapi kalau kamu nggak tahu batasnya di mana, nggak sadar kemampuan kamu segimana, itu jadi awal dari jebakan. Banyak orang nggak miskin karena penghasilannya kecil, tapi karena pengeluarannya nggak kenal arah. Ada cerita menarik tentang satu teman aku yang kerja kantoran dengan gaji 9 juta per bulan. Tapi dia selalu ngerasa nggak cukup, tiap akhir bulan pasti megap-megap. Padahal kalau dihitung, pengeluaran wajibnya cuma sekitar 5 juta, tapi sisanya habis nggak jelas. Buat makan di luar, buat healing, buat barang-barang lucu yang akhirnya numpuk di kamar. Sampai suatu hari dia mulai catat semua pengeluaran.
Bukan karena dia mau jadi orang hemat banget, tapi karena dia penasaran, kemana sih uang aku sebenarnya pergi? Dan hasilnya, dia kaget. Ternyata selama ini pengeluaran kecil kayak 18.000 buat ongkir, 12.000 buat add-on makanan, 25.000 buat cemilan sore, itu tuh beneran menggerogoti. Karena dilakukan hampir setiap hari, dari situ dia mulai sadar, kalau mau punya kontrol bukan berarti harus pelit, tapi harus sadar. Harus ngerti alurnya kemana, harus bisa bedain mana butuh, mana pengen. Dan aku tahu ini gak gampang. Kita hidup di zaman dimana semuanya instan. Akses ke pengeluaran tuh cepet banget. Tinggal klik, tinggal geser. Dan marketing digital tuh makin canggih. Mereka tahu kapan kamu lagi labil. Mereka tahu jam berapa kamu buka aplikasi. Bahkan mereka tahu kamu lebih gampang belanja pas malam Jumat. Karena secara emosional kamu lagi pengen nyenengin diri sendiri. Makanya, salah satu langkah awal keluar dari jebakan ini adalah sadar. Sadar kalau hal-hal kecil itu bisa jadi penyebab besar. Sadar kalau keputusan finansial bukan cuma soal duit gede, tapi soal kebiasaan harian. Soal cara pikir, dan mulai dari situ kamu bisa pelan-pelan bikin perubahan, mulai catat pengeluaran. Bahkan yang kecil-kecil sekalipun, bukan buat bikin kamu merasa bersalah, tapi supaya kamu ngerti pola hidupmu. Coba tanya ke diri sendiri. Kalau aku terus-terusan kayak gini 5 tahun ke depan, kira-kira kondisi keuangan aku bakal kayak apa? Kalau jawabannya bikin kamu cemas, itu alarm yang harus kamu dengerin. Terus pelan-pelan ubah kebiasaan kecil. Misalnya mulai bawa minum sendiri biar nggak jajan terus. Atau masak sederhana beberapa kali seminggu. Atau punya budget tetap buat jajan senang-senang tapi nggak boleh lewat dari situ. Karena yang bikin kita krisis, seringkali bukan karena kita nggak punya uang, tapi karena kita nggak punya kendali. Dan yang lebih penting lagi, jangan tunggu sampai semuanya parah baru mulai mikir soal keuangan. Banyak orang baru melek finansial setelah krisis datang. Setelah dikejar utang, setelah tabungan nol, setelah merasa malu minjem sana-sini. Dan aku nggak mau kamu sampai di titik itu. Kamu berhak hidup dengan lebih tenang. Dan salah satu cara untuk hidup tenang adalah punya pondasi finansial yang sehat. Dan itu dimulai bukan dari kaya raya, tapi dari kesadaran, dari hal kecil, dari nggak anggap remeh 15.000, dari berani bilang nggak dulu deh ke pengeluaran yang nggak penting, dari punya keberanian buat beda dari standar hidup yang lagi tren. Dan terakhir yang paling penting, maafin diri kamu kalau selama ini belum sadar. Kita semua pernah ada di titik itu, pernah bikin keputusan finansial yang bodoh, pernah boros, pernah asal. Tapi yang bikin kamu beda adalah kamu mau belajar, kamu mau berubah. Karena ujung-ujungnya bukan soal kamu pernah krisis atau enggak, tapi soal kamu bangkit atau enggak. Dan semua itu dimulai dari hal kecil juga. Semoga video kali ini bermanfaat. See you di next video.